Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin Uyang Dudai Jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Cry Macho yang dirilis pada tahun 2021. Cry Macho menceritakan mantan seorang bintang rodeo bernama Mike Milo. Mantan bosnya Howard memberikan ia sebuah pekerjaan, yaitu membawa putra Howard dari ibunya yang seorang alkoholik. Dalam perjalanannya dari Meksiko ke Texas, ia menemukan banyak sekali rintangan. Ada berbagai macam konflik saat ia sedang mengembalikan anak dari mantan bosnya itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, Cry Macho. Let's go. Berlatar di kota Texas 1979, seorang pria parubaya bernama Mike Milo mendatangi bosnya bernama Howard Polk, yang mengomel kalau Mike tak sehebat dulu dan tak peduli jika ia akan jatuh ke tangan siapapun. Clearing out your locker. Why don't you do that on the way out? But there's no reason to be rude. Diketahui bahwa Mike Milo adalah seorang bintang rodeo yang terkenal pada masanya. Terbukti dari banyaknya penghargaan yang ia dapatkan, terpajang di dinding-dinding rumah Mike. Hingga ia mengalami sebuah kecelakaan yang membuat tulang punggungnya patah. Dan karena kecelakaan itulah, ia tak lagi terjun ke dunia yang telah membesarkan namanya itu. 1 tahun berlalu, Howard kembali menemui Mike dan memberikan sebuah misi kepada Mike. Howard ingin Mike membawa putranya bernama Rafo yang berada di Meksiko, serta membujuk putranya untuk tinggal bersama Howard. Howard menjelaskan kekhawatirannya, jika Rafo tinggal bersama ibunya Leta yang kurang waras, putranya akan terus terjebak dalam masalah hukum. Howard mencoba meyakinkan Mike yang kebingungan, karena di sisi lain ia harus berbalas budi atas kebaikan yang telah ia terima dari Howard. Dan di sisi lain, dari sekian banyaknya orang, kenapa harus ia yang menjalankan misinya tersebut? Mike pun mulai melakukan perjalanannya untuk mencari Rafo, putra sematawayang Howard. Holiday. See your paperwork. Enjoy your stay in Mexico. Tibalah Mike di kediaman Leta, mantan istri Howard. Laughs like that. Man's flies open. Leta sudah mengetahui maksud kedatangan Mike ke sana setelah melihat potret anaknya yang ada di dalam dompet Mike. Ternyata ini bukan pertama kalinya sang mantan suami mengirim orang untuk membawa Rafo keluar dari rumah Leta. Leta mengatakan bahwa anaknya tidak seperti anak lainnya. Ia liar persis seperti monster. Dan memberitahu Mike kalau anaknya sering bermain sabung ayam di daerah Coka. Ia bahkan mempersilahkan Mike untuk membawa Rafo yang membenci kedua orang tuanya. Walaupun ia tahu kalau apa yang dilakukan Mike akan sia-sia. Mike pun pergi ke Coka untuk mencari Rafo. Tidak butuh waktu lama, Mike pun akhirnya menemukan Rafo. Namun seketika polisi datang dan membubarkan kegiatan ilegal tersebut. Setelah keadaan aman, Mike yang ikut bersembunyi dan mengetahui Rafo masih berada di sana, mencoba membujuk Rafo untuk ikut bersamanya. Saat itu Rafo ragu, namun ia tertarik setelah mengetahui bahwa Mike seorang koboi. Tiba di sebuah kedai, Rafo masih belum percaya kalau ayahnya lah yang mengirim Mike untuk mencari dirinya. Karena sudah bertahun-tahun lamanya, Howard telah menelantarkan Rafo.
Mike pun meyakinkan Rafo bahwa ayahnya benar-benar ingin menemui dirinya. Sampai akhirnya Rafo mau saat mendengar ayahnya itu adalah seorang bos besar peternakan. Rafo segera pergi meninggalkan Mike untuk mengambil beberapa pakaian. Namun di saat bersamaan, Rafo pun hilang entah kemana. Mike kembali ke rumah Leta untuk mencari Rafo. Tak kunjung menemukan Rafo, ia pun kembali bertemu Leta yang mengajaknya minum untuk perayaan. Emang dasar kurang waras, akhirnya Mike pun meninggalkan Leta. Leta marah besar atas tindakan Mike yang menghina dirinya dan mengancam Mike akan menekam di penjara atas tuduhan melakukan penculikan terhadap putranya. Leta pun memberikan kesempatan kepada Mike untuk pergi. Selepas itu salah satu pengawal Leta bernama Aurelio ditugaskan mengikuti Mike. Mike yang gagal membawa Rafo memutuskan untuk kembali ke Amerika. Ia dikejutkan dengan seekor ayam jago yang tiba-tiba muncul dari jok belakang mobil. Ternyata Rafo ikut dan bersembunyi di dalam mobil Mike. Sontak Mike menghentikan mobilnya dan menyuruh Rafo untuk keluar. Mike tidak mau lagi terlibat dengan Rafo karena Leta telah mengancam Mike jika ia tetap membawa Rafo pergi bertemu dengan ayahnya. Berbagai alasan Rafo lontarkan agar ia bisa ikut menemui ayahnya, tapi Mike tetap menolak. Hingga saat Mike kembali ke dalam mobilnya, ia menyadari bahwa dompet yang ada dalam jaket Mike telah hilang. Mike pun meminta Rafo untuk mengembalikannya. Tapi, tak semudah itu Ferguson. Akhirnya Rafo pun membuat kesepakatan. Ia akan mengembalikan dompet Mike kalau Mike mau membawa Rafo sampai ke perbatasan. Mike pun meninggalkan Rafo, tapi Rafo tetap bersikeras agar Mike mau membawanya menemui Howard. Karena Rafo mempunyai itikat baik mengembalikan dompet miliknya, akhirnya Mike pun luluh dan menyuruhnya untuk naik kembali ke dalam mobil. No, he's macho. You know what it means, macho? Di tengah perjalanan kembali ke Amerika, Rafo banyak menceritakan Macho, sang ayam piaraannya. Saat beristirahat, Mike menyembuhkan luka yang terdapat di tubuh Macho. Rafo pun penasaran dengan Mike yang tahu banyak tentang hewan. Saat asik berbincang, Rafo sempat mengganti pakaian dan Mike melihat luka-luka lebam yang terdapat pada tubuhnya. Ternyata selama ini Rafo sering mendapat siksaan bukan hanya di jalanan saja, melainkan saat ia pulang ke rumah, ia sering mendapat siksaan dari orang-orang yang ia sebut paman. Paman-paman itu merupakan teman-teman kencan Leta. Disinilah fakta terungkap, mengapa ia beda dengan anak lain yang seperti ibunya katakan, like a monster. Rafo merasa hidup di jalanan lebih aman, daripada ia harus hidup di rumah dengan ibu yang kurang waras seperti ibunya. Mike pun merasa iba dengan pengalaman hidup Rafo. Saat meneruskan perjalanan, ternyata polisi sedang mengadakan operasi. Ia akhirnya memutuskan untuk berputar arah mencari jalan yang berbeda. Tibalah mereka di sebuah kedai. Mike pun keluar untuk menelpon Howard dan mengabari kalau ia berhasil menemukan putranya. Howard begitu senang karena telah mengirim orang yang tepat. Namun Mike meminta Howard tidak lagi berbohong tentang hal apapun agar ia membawa Rafo tanpa masalah. Saat Mike kembali, sempat terjadi perdebatan kecil antara Mike dan juga Rafo yang membuat Rafo marah dan meninggalkan Mike. Tapi ternyata Aurelio telah berhasil menemukan Rafo. Saat mengalah, Mike pun menghabak Aurelio dan menunjukkan luka-luka lebam yang terdapat pada tubuhnya kepada orang-orang sekitar. Akhirnya mereka pun balik menyerang Aurelio. Mike dan Rafo pun berhasil kabur dari kejaran Aurelio. Saat melanjutkan perjalanan, mereka beristirahat sejenak. Namun mobil mereka telah dicuri oleh pengendara yang melewati tempat istirahat mereka. Dan terpaksa ketiganya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Tibalah mereka di sebuah kota kecil. Di sana Mike membeli beberapa pakaian ganti. Setelah keluar dari toko, Ravo menawarkan Mike memakai mobil tanpa pemilik yang terparkir lama di kota tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat tiba di tempat pemberhentian selanjutnya, Mike mampir ke sebuah kedai milik seorang wanita bernama Martha. We'll have coffee for me and anything in the house. Tiba-tiba terpantau dua polisi sedang menuju ke kedai milik Martha. Dengan segera Martha pun menutup kedai miliknya. Dua polisi itu pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kedai Martha. Gracias, estuvieron muy buenos. Dia terbangun saat mendengar kokokan maco. Mike mendapati Ravo sedang membantu Martha membersihkan kedai. Ravo pun menceritakan tentang apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan juga Mike. Did I thank the senora for me? Dengan ramah, Martha pun memberikan salam perpisahan kepada mereka berdua. Saat di perjalanan, lagi-lagi polisi sedang melakukan operasi. Demi terhindar dari masalah, akhirnya Mike pun memutuskan untuk kembali ke kota tadi dan bermalam di sebuah kapel. Sebelum beristirahat, Ravo bertanya mengenai sebuah kepercayaan, hingga beralih topik mengenai keluarga Mike, yang ternyata istri dan putranya telah tiada karena sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu pula, Mike menjadi hilang kewarasan. Namun untunglah Mike bertemu dengan Howard, ayah Ravo, dan ikut bekerja bersama Howard. Maka dari itulah Mike menjalankan misinya kali ini untuk berbalas budi karena Howard telah membantu dan menyelamatkan hidupnya. Menjelang pagi, Mike dan juga Ravo bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Ketika Mike akan melanjutkan perjalanan, Mike melihat kondisi mobilnya sudah tidak memungkinkan ia pakai untuk perjalanan jauh. Mike pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kota tersebut. Dan tibalah mereka di sebuah peternakan kuda. Ia berniat untuk menjual semua kuda-kudanya. Tapi belum ada satupun orang yang mau membeli kuda-kuda miliknya, dikarenakan mereka masih sangat liar. Mendengar hal itu pun, Mike tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dengan skillnya yang tidak diragukan lagi, ia pun memutuskan untuk bekerja mengurus kuda-kuda liar tersebut. Mike yang juga mantan bintang rodeo mengajari Ravo bagaimana cara menjinakkan kuda. Mereka pun kembali ke kedai Martha untuk memberikan ucapan terima kasih atas kebaikan yang Martha berikan. Ternyata Martha yang sudah lama menjanda tidak tinggal sendiri. Dia tinggal bersama cucu-cucunya yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya karena sakit. Mike terlihat akrab dengan semua cucu-cucu Martha. Selain ia jago menjinakkan kuda, ia juga sangat ahli mengambil hati anak-anak. Tak terkecuali Martha. Martha diam-diam telah jatuh hati kepada Mike. Siang harinya, Mike dan juga Ravo kembali ke peternakan. Mereka pun dihampiri seorang ibu yang membawa anak kambing kepada Mike. Rupanya warga sekitar telah mendengar bahwa Mike sangat ahli dalam dunia perhewanan. Howard yang khawatir karena Mike tak kunjung kembali, akhirnya menelpon Mike. Mike pun mengatakan kalau ia sedang berada dalam masalah. Mike pun akhirnya menanyakan alasan kenapa Howard ingin membawa Ravo pulang bersamanya. Kali ini Howard tidak mau menutup-nutupinya lagi. Selain ia rindu ingin bertemu dengan putranya, ada alasan lain kenapa Howard ingin Ravo kembali kepadanya. Ternyata Howard memiliki investasi di Meksiko. Agar terhindar dari pajak, Howard pun berinvestasi atas nama Leta. Setelah investasi berhasil, Leta tidak mau bagi hasil dengan Howard. Maka dari itu, Ravo akan menjadi alat bernegosiasi agar Leta mau berbagi keuntungan dengannya. Kembali ke peternakan, Mike mendapati Ravo sedang kewalahan menghadapi seekor kuda yang sedang mengamuk. Namun hanya dengan belayan Mike, kuda itu pun kembali jinak. Ravo sangat kagum melihat kemampuan Mike. Keduanya pun kini semakin dekat dan akrab.
Keesokan harinya, Mike kembali disambut oleh Martha serta kopi buatannya. Martha pun menawarkan Mike dan Rafo agar ia tinggal di rumahnya saja. Mike awalnya menolak, tapi akhirnya ia menerima tawaran Martha. I know I'm fighting a losing battle. Hari pertama mereka tinggal di rumah Martha, Mike menyajikan makanan, membuat Martha makin kelepak-kelepak sama Mike. Di peternakan, Mike pun akhirnya berhasil menjinakkan beberapa kuda. Ia pun berhasil mendapat pendapatan tambahan dari pekerjaannya tersebut. Well, Mustangs to break, huh? Tak sedikit warga sekitar yang berbondong-bondong membawa hewan ternak mereka yang sedang sakit untuk diobati oleh Mike. Whole neighborhood's coming down here. Perlahan kehidupan Mike dan juga Rafo pun mulai membaik. Mereka berdua merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama mereka tidak rasakan. Mereka mulai nyaman dengan kehidupan baru mereka di kota kecil itu. Namun Mike dan Rafo harus segera bertemu dengan Howard. Keesokan harinya terlihat Aurelio sedang bertanya mengenai keberadaan Rafo dan juga Mike kepada kepolisian setempat. Mike yang mengetahui hal itu pun menghampiri Rafo dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan pulang. Karena sudah terlanjur nyaman, Rafo awalnya menolak. Tapi demi keselamatan Martha dan juga cucunya, mereka pun memutuskan untuk pergi. Dan akhirnya berpamitan kepada Martha dan juga sang cucu. Kali ini Mike pergi dengan menggunakan mobil lain. Di tengah perjalanan, Mike menyadari kalau mereka sedang diikuti oleh polisi. Tapi Mike berhasil mengecoh polisi dengan mengambil jalan lain. Setelah lolos dari kejaran polisi, Mike memberhentikan mobilnya sejenak. Karena ada hal yang harus Mike sampaikan kepada Rafo perihal pertemuan Rafo dan juga ayahnya. Mike menceritakan hal sebenarnya kepada Rafo. Seketika itu juga Rafo marah dan keluar dari mobil meninggalkan Mike. Ternyata dua polisi ini sedang mengincar pengedar narkoba yang sedang marak terjadi di daerah tersebut. Mobil yang dipakai oleh Mike ini pun dicurigai membawa barang haram. Untungnya setelah diperiksa mobil Mike ini tidak terbukti membawa barang haram tersebut. Tapi polisi bertanya-tanya mengapa Mike malah menghindar dari polisi kalau tidak merasa bersalah. Karena tak mau berurusan dengan polisi, akhirnya Mike pun memberikan uang sogokan kepada polisi. Entiendo. Di perjalanan, Mike memberikan pilihan kepada Rafo. Apa ia akan menetap di Meksiko atau pergi bersama Mike untuk menemui ayahnya. Setelah mendengar ia hanya diperalat oleh ayahnya pun, Rafo tetap ingin pergi menemui ayahnya. Perjalanan mereka kembali ke Amerika lagi-lagi terhambat karena sebuah mobil dengan sengaja menabrak mobil Mike dari arah samping. Sehingga Mike hilang keseimbangan dan membuat mobilnya terperosok. Ternyata pelakunya adalah Aurelio. Ia keluar sambil menodongkan senjata ke arah Mike dan memerintahkan Rafo untuk kembali kepada ibunya. Tiba-tiba Macho keluar dan kembali menyerang Aurelio. Senjatanya pun terjatuh. Dengan cepat Mike mengambil senjata itu dan berbalik menodongkan pistol itu ke arah Aurelio. Di kesempatan itu pun Mike dan Rafo segera menaiki mobil Aurelio dan pergi meninggalkannya sendiri. Inilah akhir perjalanan panjang yang dilalui Rafo beserta Mike. Di perbatasan, Howard sudah menanti putra sematawayangnya itu. Sebelum berpisah, sebagai kenang-kenangan Rafo memberikan Macho ayam kesayangannya kepada Mike. Akhirnya memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Martha dan cucu-cucunya. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!